Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu, NIM 2025201009 dari LPTK Universitas Kuningan. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di SDN Hegarmana, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk
Apa? Fiksi dan non-fiksi. Ya, teks fiksi dan non-fiksi. Oke, selanjutnya coba Ibu akan tanya sama kalian. Ibu ada 2 pertanyaan. Menyimak video pembelajaran tentang teks fiksi dan non-fiksi. Ya, silakan perhatikan ke depan layar. Fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini kita akan coba mempelajari tentang apa sih arti dari teks fiksi dan teks non-fiksi itu. Kemudian apa contoh-contoh atau jenis-jenis teks fiksi dan non-fiksi. Nah, kita juga nanti akan coba langsung melihat contoh teksnya. Jadi yang sudah benar-benar berupa teks supaya kita lebih mudah untuk membedakan mana teks fiksi dan mana teks non-fiksi. Nah, kita mulai saja ya. Kita mulai dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang memuat tentang cerita. Peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi dari pengarang buku. Berarti ini khayalan ya. Nah, teks ini dibuat untuk menghibur pembaca. Jenis-jenis teks fiksi diantaranya buku cerita anak, cerpen, novel, dongeng, komik, dan puisi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang memuat informasi tentang suatu hal. Hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, sekarang mari kita pelajari jenis-jenis teks non-fiksi. Teks non-fiksi biasanya dapat termuat pada buku pelajaran, ensiklopedi, dan kamus. Teks ini mampu memberikan informasi kepada pembaca seputar kelinci. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang 4 perbedaan antara buku non-fiksi dan buku fiksi. Yang pertama, ada dari penggunaan bahasa. Jelas ya, dari penggunaan bahasa juga pasti berbeda. Buku non-fiksi itu menggunakan bahasa denotatif, sedangkan buku fiksi bahasanya kiasan. Kemudian yang kedua, perbedaannya ada dari sumber. Kalau buku non-fiksi
dan non-fiksi. Seperti tadi yang disampaikan pada video yang Ibu tampilkan tadi, dia juga menampilkan dua contoh. Yang pertama contoh fiksi dan kedua contoh non-fiksi. Nah, coba di sini lihat contoh teks fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ada pada teks serba-serbi kelinci, yang kedua kelinci kecil dan burung pipit. Nah, yang kelinci kecil dan burung pipit bersifat fiksi. Kenapa? Karena di dalamnya menceritakan antara kelinci kecil dan burung pipit. Ya, ini berdasarkan karangan penulis. Kemudian yang ini serba-serbi kelinci, termasuk teks non-fiksi. Kenapa? Karena ini memang terjadi. Beberapa jenis kelinci berukuran kecil sekitar 20 cm. Hal ini terjadi karena adanya penelitian. Sudah diteliti sehingga diketahui bahwa jenis kelinci berukuran kecilnya sekitar 20 cm. Terus dengan berat kurang dari 1 kg. Kenapa ini tahu? Karena ini sudah dilakukan penelitian dan pengecekan, sehingga ini masuk kalimat non-fiksi yang mana isinya berisi informasi dan berupa teksnya nyata. Nah, di sini
ya, LKPD-nya. Di sini ada 3 latihan. Ada latihan pertama? Ada. Di situ ada latihan pertama, ada 4 pertanyaan. Kalian tadi sudah menganalisis, kalian sudah membaca, kalian sudah menulis, dan kalian sudah menyimak. Sekarang waktunya kalian mengisi latihan. Kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD bersama teman kelompok kalian. Kerjasama ya. Terus latihan kedua, kalian tinggal mengisikan, sesuaikan teks yang ada termasuk ke dalam teks apa. Kemudian yang ketiga, tugas presentasi. Kalian ditugaskan untuk membuat contoh dari teks, fiksi dan non-fiksi, kemudian buat perbedaannya. Buat perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi yang kalian buat ya. Tadi masih ingat teks fiksi adalah teks karangan dan non-fiksi adalah teks yang berupa informasi nyata. Jadi coba kalian buat dan nanti ibu akan tunjuk kelompok yang akan presentasi ke depan. Yuk, kerjakan. Diisi, ya, diisi di situ. Langsung diisi di sini ya. Latihan 1 langsung diisi di sini. Ada latihan 1 langsung diisi. Ya. Terus latihan 2-nya juga langsung diisi di sini. Ya, langsung diisi di sini. Dan untuk hasil diskusi untuk presentasi nanti ditulis di sini juga. Jika tidak cukup bisa disimpan di belakangnya. Ya, jika tidak cukup di depan bisa disimpan di belakangnya. Tunjuk satu kelompok untuk presentasi ke depan. Siap-siap ya. Kelompok mana saja yang akan ditunjuk? Nah, kelompok ini ke depan. Bawa lembar kerjaan tadi yang kalian isi, bawa ke depan. Terus kalian presentasikan ke depan. Mau semua atau perwakilan? Semua ya? Semua. Yuk, maju. Di mana? Di sini? Situ. Sini aja. Ya, kelompok yang lain perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Yang ada di tengah, biar kelihatan semuanya. Coba. Yang presentasi aja. Yang di depan tadi yang presentasi. Nah, yang ini. Yang di tugas presentasi. Dengerin. Apa dulu teks? Teks isi dulu. Coba. Bebek burung rupa. Apa judulnya? Bebek burung rupa. Coba. Seorang petani yang memiliki seekor bebek. Bebek tersebut bertelur dan menetaskan 10 anak bebek. Namun salah satu dari anak bebek ini memiliki
atau pemakan sayur-sayuran, rumput, dan beberapa jenis buah. Perbedaan. Perbedaannya? Fiksi menceritakan bebek buruk rupa, yang mana cerita ini tidak ada dalam cerita nyata. Non-fiksi, cerita bebek yang ditulis berdasarkan kenyataan sebenarnya, yang sering terlihat bahwa bebek berkaki emas dan telinganya panjang. Ya, jadi untuk kelompok lain ya yang ingin bertanya, boleh? Ada yang ingin bertanya atau memang sudah paham? Sudah paham? Paham ya? Jadi kelompok ini menceritakan teks non-fiksi mengenai bebek buruk rupa. Kemudian teks fiksinya menceritakan apa? Cerita kelinci. Ya. Coba bagaimana tanggapan kalian tentang cerita yang disampaikan oleh kelompok ini? Coba kelompok ini. Bagaimana tanggapan kalian? Menurut kalian cerita yang disampaikan oleh teman kalian ini? Benar tidak? Benar ya. Bagus tidak? Bagus. Penyajiannya bagus tidak? Bagus. Bagus ya. Untuk kesempatan kali ini Ibu akan menampilkan satu kelompok dulu. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Dan kembali. Terima kasih ya, sudah bagus ya. Itu ada cerita dan kalian sudah bisa membedakan antara isi cerita teks fiksi dan non-fiksi. Kemudian selanjutnya Ibu akan Ibu akan lebih memperdalam lagi hasil presentasi dari kelompok ini, yang mana memang ya di dalam cerita tadi teks fiksinya tuh judulnya apa? Bebek buruk rupa. Nah, jadi bebek buruk rupa dan serba-serbi kelinci. Tentu dua teks tersebut memang berbeda. Yang pertama itu berisi dari hasil imajinasi kelompok 1 ini ya, hasil diskusi kelompok 1 ini, dan yang